Halo semua di GKS Light to the Nation. Saya Susan Hooper. Sangat senang sekali kita masih bisa jumpa sekalipun tidak langsung saya datang ke Jakarta. Sebenarnya sudah tahun lalu saya ambil tanggal ini untuk datang ke Jakarta untuk melayani di sana, tapi ternyata dunia ini ada rencana lain, ada rencana COVID ya, kita tidak tahu. Tapi nggak apa-apa, sekalipun ini dari rumah saya, sedikit jauh dari Jakarta, kita masih bisa ketemu, sharing firman Tuhan bersama melalui video ini. Dan saya harap video ini akan memberi semangat yang baru ya. Saya harap firman ini tetap akan masuk dalam hati saudara, sekalipun ini dari sedikit jauh ya. Tapi menurut saya masalah COVID ini semua, kita tidak bisa datang ke tempat ibadah, ke gereja seperti biasa, cukup lama 2 bulan. Tapi sebenarnya Tuhan bisa pakai itu untuk sesuatu yang baik. Amin. Jadi tetap saja kita lebih belajar lagi untuk bagaimana terinteraksi dengan Yesus, dengan Roh Kudus, dengan kita secara pribadi, tanpa kita ke gereja dan mengalami yang biasa-biasa. Jadi saya hari ini rekaman di dalam rumah, hanya memandang kamera, tidak ada di dalam tempat ibadah ya. Tapi saya tetap saja berdiri di sini dengan memandang wajah-wajah saudara semua. Saya masih ingat ya wajah-wajah semua. Saya memandang saja, saya seperti memandang wajah-wajah, dan saya percaya, saya khotbah, kalian pasti respon, amin, amin, sekalipun saya tidak bisa kelihatan itu. Oke, saya tidak bisa melihat itu. Oke, terima kasih semua. Mari kita masuk dalam firman Tuhan untuk hari ini. Nah, hari ini saya memulai dengan ayat yang saya temukan kemarin. Memang sudah lama saya tahu ayat ini, tapi seperti jadi baru dalam beberapa hari ini. Itu dalam 1 Yohanes 4, ayat 17 bagian B. Nah, biasanya kalau kita khotbah dari 1 Yohanes 4 itu selalu untuk ceritakan kasih. Nah, itu sangat luar biasa. Tapi hari ini saya akan ambil bagian B, yang kadang-kadang kita lewati saja karena lebih fokus bagian kasih. Bagian B itu berkata apa? Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Wah, kenapa saya mau sampaikan tentang ayat ini? Bagaimana kita ada di dunia ini? Bagaimana kita akan hidup dalam dunia ini? Karena belakangan ini, saya selalu dengar ini saja ya, istilah ini ya, the new normal. The new normal. Bahkan itu di Indonesia pun sampai tidak ada yang pakai bahasa Indonesia lagi pun. Semua mengatakan apa? The new normal. The new normal. Artinya kita harus menerima cara hidup yang baru, yang biasa. Mungkin yang biasa dulu, kita pergi kemanapun, kita shopping dimanapun, kita terbang, naik pesawat kemanapun, biasa-biasa kita lakukan semua aktivitas, jumpa dengan siapapun, bisnis dengan biasa. Nah, itu sekarang semuanya berubah. Dan dunia mengatakan the new normal, yang baru, yang biasa, akan sendiri-sendiri. Tidak boleh jumpa dengan yang lain. Social distancing, ya kan? Harus sendiri-sendiri di rumah. Semua harus secara online. Lama tidak bisa pergi kemana-mana. Ini harus jaga-jaga, harus takut terus, harus apa terus. Itu yang dunia mengatakan the new normal, the new normal. Tapi saya mau sampaikan kepada kita hari ini, ada yang the new normal bagi kita orang percaya. Di mana kita lihat apa yang biasa untuk kita, kita tidak terima dengan apa yang dunia sampaikan. Tapi bagaimana kita akan tahu cara hidup yang biasa, apa yang kita lakukan yang biasa itu seperti apa? Kita bisa ambil dari firman Tuhan. Nah, ayat ini berkata apa? Sama seperti bagaimana Dia, itu bagaimana kita ada di dunia. Jadi the new normal untuk kita adalah apa? Seperti Yesus. Amin. Semua yang Yesus lakukan. Bahkan saya lebih suka kalau bahasa Inggrisnya, The New Living Translation mengatakan seperti ini. But we can face Him with confidence because we live like Jesus here in this world. Wow, mengatakan apa? Bahwa kita hidup sama seperti Yesus di sini di dunia ini. Bukan saja nanti di surga kita menjadi seperti Yesus. No, mengatakan bahwa we live like Jesus. Kita hidup sama seperti Yesus di dunia ini. Jadi saya mau katakan kepada kita, jangan lagi saat kita melihat the new normal, the new normal, the new normal. Jangan kita merasa seperti anxious,
khawatir, gelisah hati, mulai sibuk pikiran, gak enak. Mungkin itu perasaan saya ya. Setiap sekali saya lihat tenun normal, saya tidak mau terima, saya tidak mau terima. Tapi saya belajar seperti ini. Sebenarnya jangan kita sebagai orang percaya hanya mau kembali lagi kepada yang normal, yang biasa yang dulu. Kenapa? Karena Tuhan sebenarnya tidak pernah mau kita hidup dengan selalu lihat ke belakang. Mau kembali kepada sesuatu. Mau kembali kepada yang biasa itu dulu. Kenapa saudara? Karena sebenarnya yang biasa itu Tuhan selalu mau ubahkan untuk lebih lagi seperti dia. Untuk lebih lagi yang menerima kerajaannya, berjalan dalam kuasanya, melakukan yang mustahil. Jadi saya mau ajak kita untuk jangan mau kembali lagi kepada yang normal, yang biasa, yang lama. Dan jangan juga menerima yang new normal dari dunia. Tapi mari kita cari dalam firman Tuhan, apa yang normal itu apa yang biasa itu untuk orang percaya. Dan kita ciptakan yang new normal untuk kita untuk masa depan. Amin. Jadi saya mau khotbah hari ini, kalau kita mau hidup sama seperti Yesus, berarti kita harus kembali lagi lihat yang normal, yang biasa itu untuk Yesus. Nah, saya mau baca hari ini dari satu kisah yang sangat luar biasa, itu ada dalam Matius 14. Nah, dalam Matius 14, Yesus dia baru kasih makan kepada 5.000 orang. Banyak sekali dia kasih makan. Mereka semua makan sampai lebih daripada cukup. Nah, setelah itu dia naik ke bukit, dia mau berdoa. Dan dia minta kepada muridnya untuk mereka menyeberangi danau. Mereka pergi duluan. Tapi di tengah malam, saat dia lagi berdoa, dia masih bisa melihat murid-muridnya. Dan dia lihat mereka sedang di badai, sedang bergumul di badai itu. Nah, dia tidak langsung tenangkan badai itu. Sebenarnya Yesus berkuasa. Kalau lihat muridnya lagi mengalami badai, gampang dia bisa katakan badai berhenti. Dan mereka mungkin tidak tahu pun itu Yesus yang melakukannya. Tiba-tiba badai berhenti, mereka akan jalan dengan gampang, dengan mudah, dengan easy. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Justru Yesus biarkan mereka di badai, tapi dia sendiri datang hadir di dalam badai itu dengan berjalan di atas air. Dengan berjalan di atas air. Nah, kalau kita baca kisahnya, Yesus katakan ayat 27. Kita mulai dengan ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus tidak berkata tenanglah kepada badai, baru muridnya jadi tenang. Tapi dia mengatakan apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi Yesus berkata kepada mereka di tengah badai untuk jangan takut dulu sebelum dia tenangkan badai. Nah, ini saya merasa firman untuk kita semua hari ini. Kita tidak hidup oleh kondisi, oleh apa yang terjadi sekeliling kita. Tapi kita menerima apa yang Yesus katakan. Dia berkata kepada mereka, tenang. Badai ribut, tapi kamu di dalamnya tenang. Wow, itu luar biasa. Dan ada satu kata yang kami belakangan ini gunakan banyak. Itu adalah supernatural. Saya lihat yang Yesus ini berjalan dalam yang supernatural. Kenapa? Dia berjalan di atas air. Air itu kan alami. Biasanya kita ambil langkah di atas air, langsung masuk. Memang kita tidak tahu bahwa air itu tidak bisa memang berat badan kita. Kita masuk di dalamnya. Tapi Yesus bisa berjalan di atas yang natural, di atas yang alami. Makanya jadi supernatural. Saya mau berkata kepada kita saudara, bahwa kita tidak hidup oleh yang alami. Kita tidak hidup oleh apa yang dunia katakan. Kita adalah orang yang menerima super, menerima kuasa, menerima sesuatu yang luar daripada biasa dari Tuhan. Dan itu campur dengan yang alami menjadi sesuatu yang berbeda untuk kita. Contohnya belakangan ini kan sangat panas sekali. Saya rasa semua rasakan. Bukan karena banyak-banyak waktu di rumah gitu kan. Jadi berasa panas. Nah, panas itu kan dari mana? Bukan dari dalam rumah, tapi dari luar rumah. Kalau itu hujan dan tidak panas, rumah kita juga akan merasa tidak panas. Tapi masalahnya cuaca dari luar itu masuk dalam. Itu masuk dalam rumah kita, udara itu masuk dalam dan membuatnya panas. Nah, kemarin itu saya tidak tahu kenapa beberapa kali saya kehilangan ini. Ini adalah remote AC ya. Nah, berapa kali saya kehilangan ini dan sepertinya rumah panas tidak bisa melakukan apa-apa.
Tapi saat saya temukan kembali remote ini, bahkan hari ini saya kenapa di cuaca yang sangat panas di luar, saya bisa pakai jaket, tenang-tenang, enak-enak pakai jaket. Itu karena ruangan ini saya berdiri sekarang dingin. Kenapa? Karena saya sudah temukan remote AC, saya sudah nyalakan AC, hidupkan AC. Dan karena itu, situasi saya berubah. Nah, kalau saya tidak nyalakan AC, saya buka jendela, situasi di luar, udara yang panas akan masuk dan memenuhi rumah saya. Tapi saya ada pilihan untuk saya tutup jendela dan saya nyalakan sesuatu yang ada pada saya, itu AC di ruangan saya, dan situasi keliling saya menjadi berbeda. Dan saya mau mengatakan kepada kita semua, orang percaya, kita tidak harus izinkan semua kondisi dari luar masuk hidup kita, masuk keluarga kita, masuk pikiran kita. Semua yang gak enak, semua situasi dan yang kondisi dunia masuk kepada kita. No, kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa untuk kita mengubahkan keadaan kita, untuk kita mengubahkan situasi kita, atmosfer di dalam rumah kita. Kita bukan di dalam rumah terus, tapi kita tidak harus ikut yang alami. Kita memiliki yang supernatural, kuasa untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada yang biasa. Amin. Kita tidak hidup oleh apa yang dunia mengatakan. Bahkan saya benar-benar alami ini, bahwa Tuhan sanggup lakukan lebih daripada yang kita pikirkan. Kita sudah menerima kuasa itu. Jadi kalau Yesus, dia tidak takut saat lihat badai, dan dia pun tahu dia tidak selalu harus ubahkan semua yang di luar. Yang penting dia berjalan, dia hidup dengan kuasa yang diberikan kepadanya. Saudara, kemarin saya kehilangan remote. Saat saya temukan kembali, temukan kembali. Saya merasa kebanyakan dari kita sebenarnya memiliki kuasa otoritas dari Yesus. Masalahnya kadang-kadang seperti kehilangan, sepertinya lupa itu di mana. Karena terlalu banyak kita baca social media, berita-berita, nonton televisi, sampai terlalu banyak suara yang lain. Tapi saat kita temukan kembali pewahyuan apa yang kita miliki, kita gunakan itu, kondisi sekeliling kita berubah. Mungkin masih panas di luar, mungkin dunia masih ketakutan, mungkin dunia masih heboh-heboh. Tapi kita tenang di tengah-tengah badai. Amin. Nah, cerita ini, kisah ini tidak sampai di situ saja. Ayat yang berikut, ayat yang 28. Lalu Petrus bersuruh dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi kita lihat Petrus sadar, dia melihat bahwa Yesus itu, hidup Yesus itu, yang biasa bagi Yesus itu, the new normal is the supernatural. Bagaimana Yesus memiliki hidup itu, yang biasa itu adalah supernatural. Yang super, yang campur dengan yang alami, menjadikan sesuatu yang baru. Nah, Petrus melihat, kalau itu Tuhan, benar-benar dia bisa lakukan itu, ya sudah Tuhan, saya mau ikut hidup seperti itu. Saya tidak mau ikut hanya menonton engkau melakukannya, tapi saya mau alaminya. Ayat 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi, nah ini sangat luar biasa. Petrus benar-benar berjalan di atas air. Kalau kita baca memang ada tetapinya. Tetapi ketika rasanya tipuan angin, takutlah dia dan dia mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera, ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Nah, itu badannya akhirnya reda, tenang setelah kejadian ini semua. Nah, saya mau mengatakan ini, setelah Petrus melihat bahwa Yesus itu memang berjalan dalam yang supernatural. Dia tidak hanya hidup oleh yang alami. Yesus itu, mereka hanya satu perahu, satu boat untuk dia sama muridnya. Saat dia suruh muridnya pergi, dia tidak nanti bingung. Tidak ada boat, bagaimana saya pergi dengan mereka? Dia tidak curi boat orang lain. Dia tidak mikir-mikir bagaimana pinjam yang lain. Ya udah, dia tidak terbatas oleh yang alami. Dia melakukan yang supernatural. Tapi saat dia melakukan itu, Petrus juga akhirnya berkata, Tuhan, saya mau berjalan sama seperti engkau. Nah, bagi Petrus ini mustahil. Petrus itu kan seorang apa?
nelayan. Kerjaannya dulu nelayan. Saya merasa dulu pasti ada waktu saat Petrus sebagai seorang nelayan ada dalam botnya, di mana mungkin dia mau keluar dari botnya, dia melakukan sesuatu, salah ambil langkah, kakinya masuk air, jatuh. Dia pasti sudah berapa kali pengalaman bahwa dia tahu sebenarnya itu mustahil berjalan di atas air. Tapi saat Yesus melakukannya, Petrus berkata, kalau Yesus bisa melakukannya, dan itu benar-benar Yesus, dia sanggup membuat saya juga melakukan demikian. Wow, 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 wow. Jadi yang new normal itu adalah yang supernatural. The new normal itu juga adalah the impossible. Lakukan yang mustahil. Amin. Lakukan yang mustahil. Nah, Petrus tidak menunggu padanya tenang. Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah semua tenang, dan baru suruh saya ambil langkah. No. Tapi dia mengatakan seperti ini, kalau itu engkau, suruhlah saya datang. Yesus berkata, datanglah. Jadi Petrus tidak harus menunggu kondisinya tenang, kembali lagi biasa, baru ambil langkah baru. Justru di tengah-tengah badai, dia ambil langkah yang baru. Dia ambil langkah melakukan yang mustahil. Keluar dari zona nyaman. Nah, ini adalah firman bagi saya dan saudara. Saya mau katakan seperti ini. Jangan menunggu kembali biasa. Baru kita katakan, oh kalau sudah biasa, saya akan lakukan yang baru sama Tuhan. No, di tengah-tengah sesuatu yang baru, badai yang baru. Dunia yang begitu penuh dengan ketakutan dan hal-hal yang tidak pernah jadi sebelumnya. Seumur hidup kita tidak pernah disuruh di dalam rumah berbulan-bulan. Kita tidak pernah disuruh sebelumnya social distancing dan tidak boleh naik pesawat dan semua yang lain-lain. Hanya kali ini. Tapi dalam waktu ini jangan hanya menunggu di rumah, mungkin nonton TV, Netflix gitu kan, nunggu YouTube sampai selesai. No, tapi kita di sini punya kesempatan melakukan sesuatu yang baru di tengah-tengah badai ini. Kami benar-benar mengalami hal ini. Kalau misi yang ada di Medan, kami melihat kesempatan yang luar biasa. Begitu banyak keluarga sekeliling kami yang tidak ada makanan yang cukup, yang benar-benar susah keadaannya. Jadi memang kami tidak bisa lakukan yang biasa. Yang biasa itu kumpulkan mereka, kumpulkan anak-anak, mengajar mereka setiap minggu. Nah kalau kami hanya menunggu berbulan-bulan, kapan ya bisa kumpulkan anak-anak? Kapan ya bisa lakukan yang biasa? Kapan bisa melakukan itu? Dan berbulan-bulan keluarga susah-susah di rumah, tapi kita tidak lakukan sesuatu yang baru, hanya menunggu yang lama. Itu tidak mungkin. Jadi akhirnya apa yang kami lakukan? Sekalipun waktu ini dunia mengatakan dana itu susah, uang itu susah untuk melakukan sesuatu seperti ini. Kami mulai belanja banyak-banyak sembako. Kami mulai belanja banyak-banyak beras dan minyak dan gula dan ikan dan semua yang diperlukan. Dan kami mulai antar kepada mereka, kepada rumah-rumah. Sampai saat ini sudah 600 keluarga atau lebih. Nah ini yang kami lakukan kepada begitu banyak keluarga. Dan kami lihat respon mereka begitu luar biasa. Kami lihat, wow, begitu banyak hal yang terjadi. Di daerah dulu, di mana sedikit saja orang yang mau menerima Yesus. Tidak ada gereja satupun. Tidak ada apapun pelayanan di sana. Kami bisa melihat begitu banyak keluarga menerima Yesus dalam waktu ini. Saat kami datang dengan sembako, saat kami punya metode yang baru, duduk di dalam rumah mereka, di saat mereka takut tidak tahu keluar, saat mereka tidak bisa kerja lagi, saat mereka benar-benar merasa tidak ada siapapun yang peduli dan mereka akan mati oleh kelaparan. Kami datang, dan itu akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Rumah yang dulu orang anggap mustahil Injil masuk, dalam waktu ini Injil masuk. Saya juga dulu merasa mustahil untuk tidak naik pesawat, untuk tidak pergi ke sini, ke sana. Bagi saya mustahil itu di rumah berbulan-bulan lockdown, tidak bisa keluar. Tapi ternyata Tuhan bisa gunakan waktunya. Saya kemarin itu memang lebih banyak video melalui sosial media. Mungkin ada yang melihat ya. Saya kemarin itu hampir setiap beberapa hari keluarkan video singkat dan yang lain-lain. Di Facebook, memang di YouTube, di Instagram, berapa sosial media, TV, yang lain-lain. Nah kemarin itu akhirnya satu hari saya buka. Itu ada statsnya kalau pakai page di Facebook. Ada page ya, Susan Hoover. Saya buka page, saya lihat, dalam 1 bulan lalu kita menjangkau 400.000 orang. Itu hanya satu sosial media, hanya Facebook saja. Wah itu hampir 500.000 orang dalam 1 bulan. Saya tidak pernah pikir saya bisa menjangkau begitu banyak. Nah saya tidak nyaman
bicara seperti ini kepada kamera. Saya jauh lebih enak itu ada di gereja, lari sini sana, khotbah dengan band, dengan semua amin. Itu zona nyaman saya. Ini tidak nyaman bagi saya. Khotbah kepada kamera seperti ini. Tapi Tuhan bisa gunakan yang tidak nyaman bagi kita. Yang dulu kita anggap susah, tidak mungkin. Tuhan ternyata bisa gunakan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Untuk kita bisa melihat begitu banyak orang menerima Yesus. Hidupnya diubahkan. Yang mustahil menjadi yang biasa. The new normal is the impossible. Yang baru itu, yang biasa itu, the new normal itu adalah melakukan yang mustahil. Jadi ini yang saya mau kita benar-benar alami. Jangan menunggu biasa. Tenang. Sudah tidak lockdown, sudah bisa kumpul kembali. Tapi justru di kondisi apapun. Selagi ribut dunia. Selagi apapun badannya. Begitu hebohnya. Di tengah-tengah itu pun kita belajar untuk melakukan yang Yesus lakukan. Lakukan yang supernatural. Lakukan yang tidak sesuai dengan dunia. Dan lakukan yang bagi kita mungkin selama ini kita anggap mustahil. Saya sudah lama sebenarnya pingin kembali lagi sekolah, belajar. Tapi selalu mengatakan tidak ada waktu, tidak ada waktu. Nah ternyata dalam waktu ini saya melakukan. Saya kembali lagi kuliah dalam waktu ini dan melakukan beberapa hal yang selama ini saya tidak pernah lakukan. Kenapa? Karena ini memang adalah waktunya melakukan yang mustahil. Amin, saya percaya kita semua bisa lakukan. Jadi yang kita belajar hari ini adalah the new normal. Saat kita pun memandang itu di berita, di koran, di sosial media, apa yang kita akan merasakan? Takut, gelisah, gak enak, bagaimana? Saya mau kita sebagai orang percaya katakan, oke, mungkin itu yang bagi dunia. Bagi dunia, the new normal itu mungkin ketakutan, mungkin mereka harus sendiri-sendiri, depresi, susah ekonominya, dan yang lain-lain. Tapi bagiku, the new normal itu adalah apa? Walking like Jesus. Menjadi berjalan sama seperti Yesus. The new normal itu bagi kita adalah apa? How He is. Bagaimana Dia ada. We live in this world. Kita hidup di dalam dunia ini. Bukan nanti-nanti di surga. Tapi sekarang ini juga. Nah ini yang saya mau kita benar-benar alami ya. Dimana kita benar-benar tahu cara hidup kita. Yang biasa untuk kita. Bukan dari apa yang dunia mengatakan. Tapi dari apa yang Yesus sendiri lakukan. Amin. Dari apa yang Yesus sendiri lakukan. Itu bagaimana kita tahu. Nah selama ini apa yang kita lakukan. Mungkin kita memikir kita lebih daripada orang percaya yang lain. Wah kita sudah doakan yang sakit. Kita sudah beritakan Injil. Kita sudah alami Yesus sampai tingkat lebih tinggi. Dan kita merasa wah kita udah lebih. Kita yang luar biasa. Tapi saya mau katakan kepada kita hari ini. Jangan pernah kita merasa kita sudah yang luar biasa. Kita sudah cukup tinggi. Kita sudah sampai. No. Rasul Paulus pun mengatakan seperti ini. Kita tidak memandang yang lama lihat ke belakang. Kita selalu dengan mata tertuju kepada Yesus. Mendorong diri kita. Ambil langkah. Kita berjalan kepada apa yang ada di depan. Amin. Selalu masih ada yang di depan kita. Selalu masih ada yang lebih tinggi. Lebih luar biasa lagi. Menjadi sampai sama seperti Yesus. Nah kalau kita mau lihat ini terjadi, kalau kita mau lihat teladan ini terjadi dalam berapa orang, kita bisa lihat di Kisah Para Rasul. Oh saya tahu, saya selalu suka cerita tentang Kisah Para Rasul. Kenapa? Karena setelah mereka menerima Roh Kudus, kita lihat perubahan begitu besar, big change. Sesuatu yang luar biasa sekali dari mereka, orang-orang biasa. Menjadi orang yang luar biasa. Saya selalu katakan ya Kisah Para Rasul. Tapi dalam Kisah Para Rasul saya sangat suka. Pas setelah mereka menerima Roh Kudus, berkhotbah kepada banyak orang, beritakan Injil dan banyak orang diselamatkan. Dalam pasal 2, sebelum semua yang lain-lain, musisi-musisi, mereka dipenjarakan dan semua itu berkata apa? Ada gaya hidup jemaat. Gaya hidup. Jadi kita bisa tahu dari berapa ayat ini. Cara hidup yang biasa. The normal for them. Yang biasa, yang normal itu bagi mereka seperti apa. Nah saat saya baca ini, saya merasa ini yang menjadi normal. The new normal bagi kita hari ini. Jangan kita tahu the new normal itu seperti apa dari dunia. Tapi kita harus tahunya dari apa? Dari firman Tuhan. Karena dunia berubah setiap hari. Dunia berubah setiap hari.
Ya semuanya dari COVID-nya cuman gini, nanti sampai lockdown, nanti sampai enggan, nanti sampai setiap hari berubah. Susah kita atur kehidupan, susah kita beli tiket pesawat, susah kita tahu semua. Karena berubah setiap hari. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Nah kalau kita lihat cara hidup atau gaya hidup jemaat itu mulai dari pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sampai mereka jual harta, menolong mereka yang kekurangan. Mereka bertekun dalam sehati, tiap-tiap hari berkumpul, memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ayat 47 yang terakhir, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya tahu itu banyak ayat dan banyak deskripsi yang mereka lakukan. Biar saya kasih kesimpulan seperti ini. Mereka benar-benar menjadi seperti Yesus. Mereka tidak hidup sesuai dengan kondisi mereka pada saat itu. Nah, tahulah, Pentakosta itu, hari Pentakosta yang pasal 2 awal, hari Pentakosta itu hanya 50 hari, tidak sampai 2 bulan setelah kebangkitan Yesus. Berarti ini benar-benar di Yerusalem, tempat di mana mereka dianiaya, tempat di mana Yesus hampir dibunuh berkali-kali, dan akhirnya dibunuh, disalibkan, dan mereka semua saksikannya. Berarti mereka tetap di tempat itu dengan pemimpin yang sama, dengan rakyat yang sama. Dan mereka tidak seperti kondisi yang sangat bebas sekali. Mereka tidak punya bangunan gereja. Mereka hanya bisa di rumah-rumah. Mereka hanya bisa seperti itu. Tapi mereka tidak hidup oleh kondisi. Yang menjadi normal bagi mereka adalah menjadi seperti Yesus. Mereka memberi. Mereka sudah mengenal yang lain selama 10 tahun, 20 tahun. Ini masih baru. Ini masih baru semua terjadi. Tapi mereka bisa berkumpul bersama-sama. Mereka bisa, mungkin kita belum bisa melakukan ini semua, tapi mereka tetap di rumah saja. Mereka tetap di rumah, tapi mereka lakukan sesuatu yang luar biasa, melakukan mukjizat. Memberi dari apa yang mereka memiliki satu kepada yang lain. Mereka benar-benar menjadi seperti Yesus. Sampai berkata, di kondisi seperti itu, mereka gembira. Mereka memuji Tuhan. Mereka adalah orang yang hidup di badai. Itu Yesus mati, bangkit, naik ke surga, tinggalkan mereka. Mereka sedang mengalami badai kehidupan yang begitu besar. Dunia masih banyak yang benci mereka, menganiaya mereka. Tapi mereka orangnya gembira, tenang di tengah badai. Mereka lakukan yang supernatural. Mereka melakukan mukjizat, tanda-tanda. Mereka juga melakukan yang mustahil. Memberi dari apa yang mereka miliki kepada yang lain. Lebih utamakan yang lain, hidup bersatu. Padahal di tengah-tengah mereka ada Thomas yang kurang percaya. Ada Petrus memimpin yang pernah menyangkal Yesus 2 bulan sebelumnya. Mereka sebenarnya kelompok orang yang jauh dari sempurna, kacau-kacau. Tapi bisa memiliki kesatuan yang luar biasa. Itu benar-benar mustahil menurut dunia. Itu benar-benar tidak mungkin. Jadi mereka menjadi seperti apa? Yang biasa bagi mereka adalah hidup sama seperti bagaimana Yesus hidup. Wow, bayangkan ini gaya hidup mereka yang the new normal. Saya harap kita hari ini menerima the new normal, bukan dari koran, bukan dari berita, bukan dari sosial media, bukan dari orang lain mengatakan, oh ekonomi makin turun dan kita harus makin takut dan kita harus makin seperti apa. Tapi kita akan hidup sesuai dengan bagaimana Yesus hidup. Saya pun punya kesaksian seperti ini. Di tengah-tengah situasi di mana orang katakan semua orang ekonominya susah, pasti uang pelayanan akan kurang, akan habis. Bahkan kami melihat lebih banyak lagi yang masuk. Sampai kami sanggup lakukan lebih daripada yang sebelum COVID. Bahkan ada satu bapak di Medan, saya tidak kenal pun orangnya, tidak tahu dari mana. Saya kadang-kadang tanya staf saya, itu manusia atau malaikat ya yang datang? Dia datang bawa 5 juta rupiah
setiap bulan. Nah, bulan pertama dia datang, mereka terima, mereka katakan, oh boleh minta nomor HP Bapak, biar kami hubungi. Dia katakan apa? HP saya jatuh, hancur, jadi saya tidak bisa dihubungi melalui HP saya sekarang ini. Saya pikir, dia bawa 5 juta kasih ke para pelayanan, padahal dia sendiri belum beli HP, belum ganti HP, belum punya handphone yang baru, padahal 5 juta lumayan lah bisa beli yang baru. Tahu nggak, bulan ini pun dia datang lagi. Bawa lagi 5 juta, bawa lagi 5 juta. Sampai staff saya bilang, oh sudah beli HP kan Pak, kami bisa hubungi. Oh masih belum beli HP. Saya pikir, wow ini benar-benar orang yang menurut saya hidup seperti Yesus. Sudah hidup, lakukan yang mustahil menurut manusia. Tidak mungkin memberi kepada pelayanan untuk orang lain mendapatkan padahal dirinya belum ganti HP. Contohnya. Nah ini yang saya percaya saat ini. Saat kita baca The New Normal dan New Normal, daripada merasa gelisah hati, takut, nggak enak, takut, atau apapun jadinya, saya mau kita membaca The New Normal dan mengatakan, The New Normal bagiku adalah yang supernatural, adalah melakukan yang mustahil, impossible, dan adalah jalan sama seperti Yesus, adalah menjadi seperti Yesus, mengasihi, memberi, melakukan yang tidak logika, melakukan sesuatu yang lebih daripada biasa. Kenapa? Karena pasti kita tahu ya bahwa Yesus itu bukan duduk di bukit lihat kita di dalam badai lagi ya. Bukan Yesus itu secara manusia dan jauh daripada kita. Bukan Yesus itu duduk di surga lihat-lihat kita di bawah. Bukan. Tapi kita tahu karena Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah bangkit bagi kita. Naik ke surga dan curahkan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Yesus yang luar biasa itu tidak jauh dari kita. Yesus itu ada di dalam kita. Kita sudah mampu hidup dalam yang supernatural. Tidak hidup sesuai dengan yang alami yang sekeliling kita. Kita sudah punya kuasa untuk mengubahkan itu cara hidup kita. Kita juga sudah sanggup melakukan yang mustahil. Keluar dari zona nyaman kita. Ini adalah saatnya. Bukan menunggu sampai sudah bisa kumpul, sudah bisa biasa. No. Ada yang new, yang biasa. Ada new normal bagi kita. Dan kita juga mau lebih lagi menjadi sama seperti Yesus. Saya mau baca sekali lagi ayat tema untuk kita hari ini itu dari 1 Yohanes 4 ayat 17 itu tadi berkata apa? But we can face him with confidence. Kita bisa memandang dia dengan kepercayaan, dengan keyakinan penuh. Because we live like Jesus here in this world. Karena kita hidup sama seperti Yesus di sini, di dunia ini. Saat kita melihat dunia mengatakan the new normal, kita katakan no, the new normal bagiku. Saya juga tidak mau kembali lagi yang biasa, yang lama. Itu masih kurang. Saya masih belum seperti Yesus. Saya juga mau terima the new normal. Tapi bukan new normal yang ketakutan, kekurangan, terbatas. No. The new normal bagiku adalah sama seperti Yesus. Saya akan hidup seperti Yesus. Amin. Wow, saya semangat, tapi tidak bisa lari-lari seperti biasa ya, terbatas. Dimana saya bisa berdiri hari ini. Saya mau berdoa untuk kita semua, dimanapun kita berada, kita nonton dari mana hari ini, siapapun melihat saya saat ini, cuma biasa atau orang yang baru, saya mau kita untuk menerima ada new normal dari Tuhan sendiri, dari firman-Nya. Teladan yang sempurna itu, Yesus. Kalau lihat Yesus hidup seperti apa, itu new normal bagi kita. Itu yang menjadi gaya hidup kita. Amin. Sampai saya percaya kita seperti murid-murid di Kisah Para Rasul 2. Mereka di tengah-tengah masalah, masih dunia yang kacau. Tapi mereka bersuka cita. Mereka tetap melakukan mukjizat, tetap memberi, tetap disukai orang, tetap wow. Itu kita. Amin. Mari kita berdoa. Yesus, Engkau segalanya. Dan berapa bulan ini, mungkin lebih daripada sebelumnya, pikiran kami dipenuhi dengan banyak berita dari dunia dan berita buruk dan banyak hal yang menakutkan, membatasi hidup kami. Dan mungkin buat kami tidak yakin akan masa depan. Tapi kami kembali lagi hari ini kepada satu hal. Siapakah Yesus dan apa yang Engkau katakan? Dan kami mau terima identitas kami hari ini. Di dunia ini kami bukan orang biasa. Kami tidak ikut the new normal bagi orang biasa. Kami adalah orang yang hidup, we live like Jesus in this world. Kami adalah orang yang hidup sama seperti Yesus di dunia ini.
Kami akan mulai lebih lagi menggunakan otoritasmu, supernatural power, kuasa yang supernatural, melakukan yang mustahil. Cobalah lakukan hal yang baru. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan saat ini Tuhan, terima kasih Engkau membuka mata kami, pikiran kami untuk memikirkan hal-hal yang baru. Keluar dari zona nyaman kami. Dan kami akan gunakan badai situasi ini untuk ambil langkah bersama denganmu. Ambil pengalaman yang baru bersama denganmu. Kami tidak akan tunggu kapan selesai. Tapi kami akan berjalan. Ambil langkah bersama denganmu Yesus. Mengalami hal-hal yang baru bersama denganmu. Terima kasih semuanya darimu Yesus. Dan semuanya untukmu Yesus. Engkau segalanya bagi kami. Amin. Amin. Dan saat ini saya mau katakan kepada seseorang lagi pikir, ya Susan, tapi saya mau lakukan sesuatu yang baru. Tapi bagaimana kalau gagal? Saya mau ingatkan seperti ini. Petrus pun gagal. Petrus pun gagal mulai tenggelam di dalam air. Tapi ingat, Yesus menyelamatkan dia. Oleh anugerah Yesus tidak katakan, kalau seperti ini gagallah. Biarkan dirimu sendiri, kamu tenggelam, tidak sanggup. Tapi Yesus tidak lakukan seperti itu. Yesus menolong dia keluar dan berjalan bersama dengan dia kembali ke boat, kembali ke perahunya. Nah, saya mau katakan seperti ini, sekalipun mungkin kita akan coba hal-hal yang supernatural, yang mustahil, yang sama seperti Yesus, dan kemudian kita gagal. Anugerahnya masih ada bagi kita, mengangkat kita, membangkitkan kita kembali, dan dia akan berjalan bersama dengan kita. Amin. Jangan takut. Karena Yesus menyertai, Yesus bersama dengan kita, dan kita pasti akan alami breakthrough, sesuatu yang baru, bahkan di tengah-tengah badai yang besar, bahkan di tengah-tengah dunia yang kacau dan tidak tentu. Wow, haleluya. Oke, sampai di sini saja bersama dengan saya, Susan Hoover. God bless you all abundantly. Jesus loves you. Be blessed. Amen.